panjang lebar tentang akhir zaman, namun saya perlu menjelaskan sedikit bahwa di akhir zaman ini ada sesuatu yang berbeda. Saya sudah bawakan dalam khotbah-khotbah saya, saudara sudah mengenal yang disebut sebagai strong delusi. Itu sangat khas. Itu adanya di akhir zaman. Strong delusion, dalam bahasa Indonesianya kesesatan. Tapi kesesatan ini bukan dilepaskan oleh setan. Tapi kesesatan ini yang lepaskan adalah Tuhan sendiri. Sehingga di akhir zaman ini selain tanda-tanda yang sedang terjadi yang tadi sudah saudara pahami, kita semua bersama-sama berkata oke, kita memang ada di akhir zaman, kita siap, kita bersiap semua, kita semua sudah mengerjakan prinsip-prinsip firman Tuhan, apa yang harus kita kerjakan di akhir zaman. Dan kita sekarang mendengar bahwa ada strong delusi. Sejak penciptaan sampai di akhir zaman, strong delusi hanya ada di akhir zaman. Dia tidak ada di tempat lain. Mungkin ada mirip, tetapi dosisnya kecil. Tapi di akhir zaman, Tuhan sendiri yang melepaskan strong delusi tersebut. Ya, atau kesesatan. Nah, saudara, ini yang kita lihat. Dan memang di Indonesia yang mengkorbankannya memang hanya saya. Memang hanya saya. Dan semoga bisa memberkati banyak anak-anak Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya, apa itu strong delusi, Pak? Saya nggak lagi menjelaskan, karena khotbah-khotbah saya sudah cukup banyak. Saya lampirkan saja salah satu link YouTube saya tentang strong delusi. Nah, saudara-saudara, yang strong delusi ini sedang terjadi, ya, dan dia melanda hampir semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu, ya, strong delusi ini. Zaman dulu itu, kalau supaya saudara ngerti seperti apa strong delusi itu, zaman dulu saudara mungkin tahu yang namanya Firaun. Nah, ini Firaun ini kena delusi, tapi tidak melanda semua orang, kena sama dia. Gara-gara dia raja, akhirnya satu kerajaannya menanggung akibat delusi yang diderita oleh Firaun ini. Delusi itu begini, kalau buka kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, delusi itu begini, itu adalah sebuah penyakit mental. Bilang itu penyakit jiwa, kawan, bilang gitu. Jangan kena penyakit jiwa ya, bilang gitu. Namanya delusi. Ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit jiwa. Bagaimana karakteristik delusi? Begini, orang yang terkena delusi, dia percaya bahwa yang dia pikir itulah yang benar. Itu jelas kok definisinya. Dan dia tidak bisa dikonfrontasi dengan fakta-fakta yang ada. Gimana, coba dibayangkan. Haleluya, saudara. Saya pernah dengar cerita-cerita yang teman saya lucu-lucu. Dia pulang-pulang sore-sore, dia lihat, saudara, ada itu kalau di daerah Aceh, itu di sana ada sebuah jajanan yang sangat khas, namanya pisang sale. Tahu saudara pisang sale? Tahu ya? Tahu ya? Warnanya agak hitam. Haleluya. Suatu hari ada seorang orang yang jalan sore-sore, sudah mau tenggelam matahari, agak gelap. Dia lihat ada sekitar 4 pisang sale di pinggir jalan. Ini pisang sale atau apa? Pisang sale atau apa ini dia? Dia mulai ragu-ragu. Nah, ini lama-lama dia kena delusi ya. Karena sudah lama nggak ketemu pisang sale. Oke, saudara, saya nggak perlu lanjutkan kisah ini. Haleluya, saudaraku. Nah, delusi itu begitu. Dia punya pikiran dan dia berpikir yang dia pikir ini yang benar. Kenalah sama delusi sama Firaun. Firaun bagaimana?
Dia pikir dia Tuhan. Kan gitu dia bilang. Ya kan? Dia minta disembah. Dia nggak ada Tuhan. Akulah Tuhan di Mesir ini katanya. Datang Musa. Kalau kamu dengar firman Tuhan, Firaun, let my people go. Kalau tidak, ini kena samamu. Satu. Siapa kamu Musa? Dia berpikir, siapa yang bisa menyentuh saya, Firaun? Memang itu Firaun, Mesir adalah negara adik kuasa zaman itu. Dia mengeraskan hatinya. Begitu. Sampai 9 kali. Berbagai tulah. Akhirnya datang benar tulah yang dari Tuhan. Saudara, mulailah air di Mesir menjadi darah semua. Mulailah binatang-binatang keluar, ada kodok lah, ada nyamuk lah, kutuk tulah di Mesir. Hujan es yang besar-besar yang membunuh hewan-hewan ternak mereka, kegelap sampai yang ke-9 kegelapan. Dan yang terakhir, itu pun sampai kegelapan 3 hari di tanah Mesir, dia tetap benar, yang kupikir yang benar. Tidak bisa dia dikonfrontasi dengan apa yang fakta sudah terjadi. Lihatlah, Firaun, kamu gak bisa lawan Musa. Sampai yang terakhir, itulah kematian anak sulung. Barulah setelah meninggal semua anak sulung, banyak kematian yang terjadi di Mesir. Anak sulung hewan, anak sulung Firaun, sampai anak sulung budak. Kecuali orang Israel. Semua mati, banyak kematian, barulah sadar dan melepaskan. Dengan tangan yang kuat, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir. Itu delusi. Firaun kena delusi. Tapi skalanya kecil. Hanya Firaun, tapi efeknya begitu. Ini lagi contoh delusi. Ya. Istrinya siapa? Lot. Bagaimana dulu pesan malaikat sama Lot dan istrinya dan kedua anaknya? Jangan menoleh. Nah, gitu. Jangan menoleh ke belakang. Lalu Lot dan istrinya sudah lari. Istri Lot kena delusi. Dia pikir yang benar. Tidak mungkin ini. Anak kami sudah anak gadis 2. Sebentar lagi aku mau memang cucu. Karena sebelumnya Lot sudah meminta kepada menghubungi daripada kalau nggak salah di kisah itu ya, Lot itu berbicara dengan tunangan daripada kedua putrinya ini. Tapi mereka nggak mau percaya. Akhirnya dia bawa putrinya berempat sama istrinya. Nah, mungkin waktu si istrinya berpikir, sebentar lagi aku sebenarnya sudah mau menimang cucu. Lot suamiku adalah seorang pemuka di kota Sodom. Bentar lagi ada pemilihan. Bisnis kami di kota Sodom sudah berhasil. Mau buka cabang di beberapa kota di sekitarnya. Kan begitu. Aduh. Dan tidak mungkin ini. Masakan semua yang sudah kami bangun bertahun-tahun dalam waktu 1 hari hilang. Pikirannya istri Lot. Terus fakta-fakta yang ada bagaimana? Kan mereka tidak boleh noleh ke belakang. Bunyi yang di belakang. Boom. Haleluya saudaraku. Wah, Lot sudah tahu gemetaran Lot. Dia bayangkan, boom, anak-anaknya begitu. Istrinya enggak. Enggak mungkin. Boom. Kedengaran di belakang bagaimana? Bukan gini. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang dia. Bukan. Di belakang kedengaran begini. Tolong kami. Tuhan ampun. Siut. Boom. Fakta-fakta sudah ada. Tapi dia kena delusi. Dan percaya bahwa yang dia pikir yang benar. Nggak bisa ini. Wih, tarik ulur di saudaraku. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Dan dia menjadi tiang garam. Buka dalam Lukas 17 ayat 32.
Lukas 17 ayat 32. Di akhir zaman ini yang terjadi, saudara. Ini kisahnya istri Lot. Lukas 17 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Gitu. Kalau zaman dulu, jangan noleh ke belakang. Kalau sekarang, ingatlah akan istri Lot. Kena delusi yang kuat. Tetapi zaman itu, yang kena delusi istri Lot. Suaminya enggak, kedua anaknya enggak. Firaun yang kena. Tapi di akhir zaman, Tuhan mengirimkan strong delusi. Dan dikatakan delusinya itu strong, jadi kuat sekali. Jadi sadarilah teman-temanku seperjuangan, baik kita yang ada di sini, dan yang ada di mana tempat di Indonesia. Kita sudah berjuang selama ini. Kita sudah berusaha untuk memberitakan peringatan-peringatan. Kita sudah berusaha untuk memberitahu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tuhan memang mengirimkan delusi yang kuat di akhir zaman. Kalau kita baca ayat tentang delusi yang kuat ini, itu dikatakan begini, sehingga mereka yang kena delusi ini, strong delusi ini, kesesatan ini, 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, gitu bunyinya. Dusta siapakah ini? Inilah dia, dusta daripada roh-roh antikristus yang sekarang sedang bekerja secara tipu muslihat. Justru itu yang dipercayai. Contohnya, jelas kan? Alkitab berkata, oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Jadi ada seorang farmasi yang menyesatkan semua bangsa. Dan ternyata itu kalau nggak terima tidak bisa jual beli, itu ciri khas tanda binatang. Tapi mereka nggak bisa menerima itu. Mereka percaya kepada dusta itu. Kok ini bukan? Gitu loh. Gitu loh, strong delusi itu. Yang menyebabkan mereka justru bukannya, hati-hati itu. Kalau saya dan saudara kan gitu, awas hati-hati kan gitu kita. Ada haleluya. Tapi kalau orang kena strong delusi, enggak kok. Siapa bilang itu adalah Kris kan gitu? Saya tanggung jawab. So pernah dengar ada yang bilang gitu? Ada ya? Dia bilang gitu. Saya gembala, saya tanggung jawab. Yang penting saya nggak sebut nama orang. Haleluya saudaraku. Saudara, strong delusi itu dia menyebabkan percaya sama dusta. Justru dusta itu, tipu muslihat itu, justru waktu datang dia, di media menyebutnya juru pandemi. Kalau saya dari dulu kota, hati-hati gereja, nggak boleh ada juru selamat di masa kan gitu kita, nggak boleh ada juru selamat di masa pandemi. Justru kalau kena strong delusi, enggak kok. Mari masuk juru selamat di masa pandemi. Masuklah dalam hidupku. Beri karpet merah dalam gereja. Semuanya harus antri. Dan zaman dulu, ini saya mau jelaskan dulu. Sebelum kita mesti direview lagi sedikit. Biar jelas gimana strong delusi itu. Dan ternyata, ya, juru selamat di masa pandemi inilah dulu yang memberi persyaratan kalau mau ketemu Tuhan Yesus. Aneh apa? Enggak itu. Tapi keanehan itu tidak bisa dicerna. Gitu loh. Tidak bisa dicerna sehingga dengan akal yang cukup sehat lah. Enggak boleh. Yang benar saja. Seharusnya kalau kita benar-benar tidak kena delusi, iya ya. Hati-hati, tidak boleh, berbahaya. Ada haleluya saudara? Sehingga inilah yang melanda dunia, terutama orang Kristen. Dan Tuhan yang melepaskannya. Alkitab berkata, Allah mengirimkan kesesatan. Sehingga mereka percaya kepada dusta. Mereka siapa? Orang-orang Kristen. Bukan orang dunia.
orang-orang yang percaya Yesus. Lalu ditulis di dalam Alkitab itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Sebab mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Coba paparkan dengan jelas Pak Pendeta. Di mana gereja tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran? Memang kalau dibaca gitu aja nggak kelihatan. Tapi kalau diberi ilustrasi, seluruh dunia bisa menyimpulkan. Benar, orang Kristen tidak mengasihi dan tidak menerima kebenaran itu Yesus. Yaitu ilustrasinya apa? Semangkuk sup kacang merah. Jadi kita ingat lagi ilustrasinya Esau yang memilih, yang sangat memandang rendah hak kesulungan, memandang rendah pengorbanan Tuhan Yesus. Kok kita yang terkenal sup bernebonnya yang enak buatan siapa saudaraku? Buatan Ibu Pendeta. Haleluya. Nah, saudaraku, waktu kita makan sup bernebon, saudara, walaupun kita sayang dengan sahabat kita, teman kita, tapi waktu dia berkata begini, mari ku kasih 20 sendok cabai di mangkok sup kacang merahmu, 20 sendok sambal, semua kita pasti akan mengeluarkan bahasa Ibrani. Gimana bahasa Ibraninya? Semua bilang Ya, jadi kalau ada orang yang sangat kagum dengan bahasa Ibrani, kita juga punya di sini bahasa Ibraninya ya. Tapi bahasa Ibrani kita ini menolak apa? Menolak sambal yang banyak, 20 sendok sambal. Pak Endor coba, Pak Endor mari saya taruhkan dulu. Dia Pak Endor. Semua kita keluar bahasa Ibraninya. Tapi kalau 1 sendok bolehlah. Haleluya saudaraku. Coba. Kalau dengan ilustrasi begini kita bisa lihat. Kita memasang standar yang sangat tinggi untuk perut kita. Supaya jangan sakit perut. Supaya nggak perlu kita stop kan gitu. Kita pasang standar yang sangat tinggi. Tapi waktu datang, sudah dibilang dia juru selamat di masa pandemi, padahal nggak boleh ada juru selamat. Sudah dibilang itu kan, saudara, bahkan standarnya nggak rendah pun tidak, standarnya anjlok, nggak ada standar sama sekali. Semuanya pasang karpet merah. Masuk ke dalam gereja milik siapa? Tuhan Yesus. Bisa bayangkan pengkhianatan jenis apa ini? Mengerikan ya? Mengerikan. Kalau nggak dibilang begini nggak kelihatan Pak, Bu, yang di internet. Kalau hanya dibilang mereka tidak mengasihi dan tidak kelihatan. Mereka tidak menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran. Yang mana mungkin ini untuk jiwa-jiwa yang memang menolak Yesus? Enggak. Ini untuk orang Kristen. Di akhir zaman, inilah dia strong delusi yang kuat yang dari Tuhan tadi. Sehingga kelihatan, benar Tuhan bilang, mereka dasarnya memang tidak menerima juru selamat yang menderita itu. Dan tidak mengasihi dia. Sudah terbukti dari ilustrasi yang sangat sederhana ini. Maka berbondong-bondonglah masuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan yang anehnya, inilah dia strong delusi itu ya. Kalau sudah kena ini, percaya kepada dusta, itu nggak apa-apa. Sampai hari ini tidak ada penyesalan dan pertobatan. Yang begini saudara, sangatlah mengerikan. Bilang kiri kanan, yang begitu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ini melampaui apa yang dialami oleh Firaun. Ini melampaui yang dialami oleh istrinya Lot. Kalau zaman dulu istri Lot sendirian jadi tiang garam. Sekarang ingatlah akan istri Lot. Dan ini tanggung jawab yang paling besar adalah orang-orang seperti saya, pendeta dan gembala hamba Tuhan, yang berseru-seru. Makanya saya, saudaraku, saya tidak tanggung-tanggung. Ya, saya menyerukan, memang bagian saya, dikasih saya mic, dikasih saya mimbar. Saya berkata hati-hati, bertobat.
selama masih bisa bertobat. Nah, saudara kalau sudah dengar khotbah begini, enggak juga saudara mau berhenti dan bertobat, berarti memang benar saudara menggenapkan firman Tuhan. Saudara terkena kesesatan yang dari Tuhan, yang menyebabkan saudara percaya kepada dusta. Nah, saudara, inilah dia yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini kita tidak akan bahas mengenai strong delusi tadi. Sebagai pengantar kita tahu